orang Arab kalau pagi, apalagi bulan puasa, tidur. Nah, kecuali sopir. Kecuali sopir ya. Kita akan ke Kuba, insyaallah melaksanakan salat di sana. Sebagaimana yang sudah pernah mungkin Bapak Ibu ketahui, bahwasanya salat di Masjid Kuba 2 rakaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitin man tatahhara fi baitin thumma ra'a ila Quba wa shalla fihi rak'atain kana ka'umratin." Ka'umrah. Sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersuci dari rumahnya, makanya kita tekankan untuk berwuduk dari hotel. Ini salah satu syarat untuk mendapatkan keutamaannya ya, berwuduk dari hotel. Siapa yang bersuci dari rumahnya, nah rumah kita sekarang di hotel, lalu dia pergi ke Kuba dan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umroh. Cuman belum umroh. Pahalanya saja ya, pahalanya seperti umroh, umrohnya belum. Nah, itu salah satu keutamaan masjid, sholat di Masjid Kuba. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hampir setiap pekannya Nabi Muhammad SAW datang ke Masjid Kuba untuk melaksanakan sholat. Setiap pekan, kadang hari Sabtu, kadang hari Kamis, Nabi Muhammad SAW datang ke Masjid Kuba melaksanakan sholat. Nah, ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Masjid Kuba, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, adalah masjid yang pertama sekali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan Masjid Nabawi ya, tapi Masjid Kuba yang pertama sekali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau pertama sekali sebelum masuk ke kota Madinah, beliau singgah di posisi Masjid Kuba sekarang. Posisi Masjid Kuba sekarang, beliau singgah di sana, lalu melaksanakan sholat di sana dan membangun masjid di sana. Baru setelah itu beliau bertolak ke Madinah dan mendirikan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Nah, jadi Masjid Kuba masjid yang pertama sekali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Di samping Masjid Kuba itu sebenarnya ada taman di mana Nabi di sana pertama sekali singgah ketika datang ke Kuba. Nabi beristirahat di sana, disambut oleh para sahabat kaum Ansor. Tamannya masih ada sekarang ya, masih ada. Cuman kita tidak ke sana. Yang di sana itu hanya ada taman dan ada mata air yang katanya Nabi Muhammad SAW pernah minum dari sana, tapi wallahu alam, ana juga belum bisa memastikan. Dan itu dijaga pemerintah sekarang, jadi nggak usah ke sana. Hanya taman saja gitu. Nanti akan kita tunjukkan insyaallah di posisinya di sebelah mana. Nah, sekarang kita pergi ke Masjid Kuba untuk melaksanakan sholat, ziarah ke Masjid Kuba. Lalu sholat apa yang akan kita laksanakan? Sholat zuhur? Bukan. Sholat yang akan kita laksanakan adalah sholat duha. Tidak ada sholat Kuba ya, tidak ada niatnya sholat Kuba. Niatnya adalah sholat duha. Jadi kita datang ke Kuba, melaksanakan sholat tergantung waktu dan keadaan. Kalau waktunya kita datang waktu duha, sekarang waktu duha, maka sholat kita adalah sholat duha. Kalau seandainya datang waktu zuhur, sholatnya sholat zuhur. Jadi tidak ada niat untuk melaksanakan sholat Kuba, nggak ada ya. Jadi niat sholatnya atau sholat yang akan kita lakukan adalah sholat yang sesuai dengan waktu ketika kita datang. Jadi sekarang waktu duha, berarti kita melaksanakan sholat duha. Berapa bolehnya? Ya seperti sholat duha pada umumnya. Boleh 2 rakaat, boleh paling banyak 8 atau 12 rakaat. Cuman waktu kita batasi. Kita di sana hanya setengah jam saja, mengingat ada tempat-tempat lain yang akan kita temui dan jumpai, yang akan kita kunjungi. Dan kami harapkan kerjasamanya untuk jangan berpisah dulu
biasanya ini lihat jajanan, oh ini murah. Di Kuba memang murah-murah, ada beberapa orang-orang yang jajan yang keliling-keliling, ada jual korma, ada jual macam-macam lah, rumput Maryam saya juga nggak tahu tuh, apa lagi tuh, buah zuriyat, itu biasanya murah-murah dijual di Kuba gitu. Jadi jangan sampai mencar-mencar sana sini, nanti kita terlambat ke tempat-tempat yang selanjutnya. Karena nanti kita juga ke Gunung Uhud, ke Masjid Khandaq, dan juga ke Kiblaten, dan juga ke kebun korma. Kebun korma. Nah, ini biasanya kalau tidak tertib, nanti takutnya tidak dapat sholat zuhur di Masjid Nabawi. Sayang sekali kan, lewat 1000 pahala sholat. Nah, jadi kita mohon kerjasamanya untuk tertib, untuk disiplin. Jadi waktu setengah jam, cuma setengah jam, jangan pergi kemana-mana. Dan kalau ada kalau ada belanjaan ditahan dulu ya, ditahan dulu. Nah, insya Allah. Baik, sekarang kita sudah menuju ke Kuba. Ini arah depan ya, arah kiblat sekarang kita ini, arah kiblat. Di samping kiri Bapak Ibu semuanya, samping kiri itu sebenarnya ada fasilitas pejalan kaki, namanya Mamsyah Kuba. Dari sini nggak kelihatan karena ditutupi toko. Itu bagi Bapak Ibu yang ingin ke Kuba lagi, misalkan besok atau nanti sore atau nanti malam, bisa jalan kaki dari Masjid Nabawi. Bisa jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba, dan memang dipersiapkan untuk pejalan kaki, bagus. Di kiri kanannya ada toko-toko, jadi sangat nyaman untuk pejalan kaki, dan waktu yang ditempuh kurang lebih 45 menit bagi yang jalannya. Kalau saya jalan ya, maksudnya ada kendaraannya kayak kendaraan golf gitu, itu bayar biasanya 20 real. Dan saya belum pernah nyoba juga apa 20 real sekali jalan atau 20 real bolak-balik gitu. Ya, itu informasi, kalau ada yang ingin mencoba silahkan. Penasaran kan mungkin? Baik, setelah kita di Kuba, biasanya ke kebun korma, cuman nanti kita tanya sopirnya karena dia lebih tahu jalan yang mana yang lebih cepat atau bagaimananya. Setelah dari kebun korma baru kita ke Gunung Uhud atau ke Maqbarah Syuhada, ke kawasan Gunung Uhud. Nah, biasanya kalau terlambat ketika di jadwal pergi atau berkunjung ke Bukit Uhud, itu biasanya udah panas. Jadi kita mohon sekali lagi untuk disiplin gitu. Untuk disiplin sehingga nanti pas di Gunung Uhud atau di kawasan pemakaman syuhada Uhud tidak terlalu panas di sananya nanti. Kita bersejarah sedikit ya tentang Masjid Kuba dan sejarah singkat tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau hijrah, dan Nabi Muhammad SAW orang yang terakhir hijrah setelah para sahabat semuanya hijrah. Beliau berangkat bersama siapa? Ada yang tahu? Atau ada yang tidak tahu? Hah? Nggak tahu? Tahu apa nggak tahu? Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, benar. Jadi Nabi Muhammad hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini satu-satunya sahabat yang disebutkan oleh Allah sebagai sahib Nabi. Sahib itu teman dekat, seperti ini, seperti dua jari ini, nggak lepas gitu. Kalau bahas, bestie? Atau saya pura-pura nggak paham, Pak. Atau bahasa Padangnya konco palangkin gitu. Dekat banget, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahib, teman dekat. Dan beliau yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk hijrah bersama. Dan ada seorang sahabat lagi yang mempertaruhkan nyawanya demi
Nabi Muhammad SAW selamat dari cegatan orang Quraisy supaya tidak hijrah. Sahabat tersebut tidur di tempat tidur Nabi. Ada yang tahu? Ketika Nabi pergi hijrah. Siapa? Ali siapa? Ali bin Abi Thalib ya. Nah, bukan Ali Abbas ya. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidur di kasur Nabi, dan bukan hanya sekedar tidur, itu artinya jadi badannya jadi ini umpan peluru. Benar kan? Badannya jadi umpan peluru. Maksudnya umpan peluru itu posisinya tidur di kasur Nabi. Kalau seandainya orang Quraisy langsung menusuk, ya yang meninggal siapa duluan? Ali gitu. Dan Ali sudah tahu resiko tersebut. Dan itu resiko yang sahabat Nabi Muhammad SAW siap untuk menanggungnya. Kita sudah sampai di Masjid Quba. Alhamdulillah di depan Bapak Ibu semuanya. Terlihat lumayan ramai juga ini. Hah? Sabtu semua. Hari sekarang. Oh, Sabtu. Nanti akan kita kasih tahu di mana kita akan berkumpul ya. Ketika bisnya sudah parkir nanti, jadi jangan ada yang pergi terlebih dahulu, tunggu. Mohon tunggu komando atau aba-aba, kita berkumpul di mana? Ini itu mana? Tongkat. Tongkat. Di mana? Sini? Apa ya? Tadi bendera di sini? Lagi dipasang. Oh. Pemuda, bendera pemuda. Siap. Pemuda. Berikan aku 2 pemuda. Turun. Dokumentasi grup. Di sini. Kayak di bawah turun. Dokumentasi grup. Yang Ahwat antum, Iwan anda yang masuk. Anak akhwat maksudnya apa? Antum megang Ahwat, anda megang Iwan buat masuk. Oh gitu. Oke. Dokumentasinya di sini. Dokumentasi ya pas turun. Habis sholat aja. Baca. Jadi habis sholat kan kita ngumpul dulu, nggak tahu tuh jalan ke bisnya, malah hilang-hilang nanti. Ya baik ini kan. Repot nanti. Kayak gitu. Terus habis sholat mereka suruh Habis sholat suruh doa gitu. Kalau mereka aja semua masuk bis. dokumentasinya di sebelum sholat, tapi di masjid kan? Iya, Depan masjid. Di depan, iya di Oh, iya, luar. betul. Itu kayak yang efektif. Soalnya kalau Jangan lupa untuk adab-adab masuk ke masjid ya. Adab masuk ke masjid. Ini pelajaran anak SD, cuman tetap diingatkan. Adab masuk ke masjid, baca doa pakai kaki kiri. Kiri apa kanan? Kanan. Ya. Pakai kaki kanan dan membaca doa. Dan ketika masuk nanti, sholat kita kan sholat duha. Jadi tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Ini sekarang sebagian ada yang salah paham. Ketika masuk masjid tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu diperlukan kalau tidak ada sholat lain. Kalau ada sholat lain maka tahiyatul masjid tidak perlu. Jadi ketika masuk langsung niatnya sholat duha. Jadi tidak perlu sholat tahiyatul masjid dulu, habis itu sholat duha, tidak perlu ya. Tidak disyariatkan. Disyariatkan kalau tidak ada sholat lain yang akan kita laksanakan baru sholat tahiyatul masjid. Nanti ketika masuk langsung niatnya sholat duha. Paling banyak sholat duha itu 8 atau 12 rakaat. 8 atau 12 rakaat, paling sedikit 2 rakaat. Silahkan Bapak Ibu berapa banyak sholatnya, tapi waktu akan kita kasih nanti cuma setengah jam saja, dan kita langsung berangkat ke destinasi selanjutnya. 10 menit. Oh. di dalam masjid 10 menit. Ya 30 menit bukan sholatnya ya. 30 menit kita di sini gitu. Ingat-ingat berapa lama jalannya nanti atau berapa lama ke WC-nya nanti. Jadi bukan sholatnya 30 menit. Nanti kalau sholatnya 30 menit malah sejam semuanya ntar.
Itu malah di taman dia foto-foto tuh. Injak-injak taman. Nggak tahu tuh, mungkin karena nggak ada satpam. Padahal itu mahal, biaya apa? Biaya taman di sini mahal. Waqif hina Rais? Baik.